Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Di saat teduh pagi hari ini, Jumat 24 September 2021, semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai saat teduh pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, di pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk memulai hari dengan tuntunan sabda-Mu melalui saat teduh di pagi ini. Buka mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terlebih untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, sungguh kami butuh tuntunan-Mu supaya hidup kami berkenan dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saat teduh di pagi ini saya beri tema kemerdekaan yang sejati. Seorang guru meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu setiap anak diminta untuk menuliskan satu nama pada satu kentang, yaitu nama orang yang tidak mau mereka maafkan. Jadilah setiap anak memiliki beban kentang pada plastik bening mereka. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Anak-anak itu diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam. Dan selama 1 minggu penuh, plastik bening berisi kentang itu harus tetap ada di sisi mereka saat tidur, saat belajar, dan selalu ditenteng kemanapun mereka pergi. Lama-kelamaan kondisi kentang dalam kantong makin tidak menentu. Bahkan ada kentang yang membusuk dengan bau yang sangat tidak enak. Setelah 1 minggu, semua anak memilih untuk membuang plastik kentang itu. Tidak ada yang mau menyimpannya terus-menerus. Menyimpan dosa juga jauh lebih merusak. Awalnya kita merasa biasa-biasa saja dan tidak terganggu. Tetapi semakin lama, hidup kita akan lebih busuk dari kentang yang disimpan anak-anak dalam cerita tadi. Jadi, jika hidup kita masih menyimpan dosa, kita masih diperbudak dan terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita masih menggenggam amarah, kebencian, dendam, iri hati terus-menerus. Maka hidup kita belum merdeka. Bacaan kita hari ini menyebutkan orang yang tinggal dalam Kristus adalah murid Kristus.
murid Kristus akan hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika Yesus menyampaikan pokok tentang kebenaran yang memerdekakan, orang banyak itu memberi respon pada ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham, dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata, kamu akan merdeka? Perkataan Yesus sulit diterima oleh orang banyak. Mereka berpikir bahwa status istimewa mereka sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah itu sudah cukup. Yesus menegaskan bahwa status sebagai umat Allah, keturunan Abraham belumlah cukup. Sebab walaupun status keturunan Abraham, tapi hidup dalam dosa, maka tetaplah hamba dosa. Keturunan Abraham justru harus meneladani Abraham. Abraham yang disebut bapa segala orang percaya, karena mendasari imannya sepenuhnya kepada Allah, pergi ke negeri yang tak ia kenal dan percaya janji Allah meskipun harus mengorbankan Ishak anaknya. Iman Abraham nyata dalam percayanya kepada Allah. Kita menyebut diri murid Yesus, tetapi apakah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya? Ataukah hidup kita masih terikat dengan macam-macam perbuatan daging? Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, tapi kemerdekaan itu bukanlah kebebasan tanpa batas, sehingga dengan seenak hati kita melakukan apa yang kita mau. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam koridor firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, status sebagai murid Yesus harus disertai dengan ketaatan melakukan pengajaran Sang Guru. Menyebut diri Kristen berarti memiliki karakter Kristus. Kebenaran dalam Kristus akan menyadarkan seseorang dari dosa dan kuasa Yesus yang membebaskan dari budak dosa. Jadi sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, manakah yang kita pilih? Kekristenan sekedar status atau gaya hidup? Dimerdekakan dari dosa atau merdeka untuk berbuat dosa? Penjajahan dosa tidak dapat dilawan dengan hanya status, tapi dengan pemulihan Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar percaya dengan status atau ucapan, tapi percaya dengan sepenuh hati, jiwa, dan segenap kelakuan. Itu berarti mempercayakan diri penuh kepada Yesus untuk memerdekakan kita dari dosa. Kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia memampukan kita untuk menjadi apa yang telah dirancangkan bagi kita. Jika kentang busuk sangat tidak nyaman, apalagi dosa, terimalah Dia sebagai juru selamat kita semua, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu ya Bapa, karena firman-Mu yang telah kami dengar mengajar kami untuk menjadi orang yang merdeka dan berkemenangan dari segala penjajahan jasmani maupun rohani, termasuk perbudakan dosa. Pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul, baik sakit penyakit, hutang piutang, mencari pekerjaan, bahkan jodoh, dan juga negara kami yang masih dilanda pandemi. Kiranya Engkau sendiri yang memerdekakan kami dan bangsa kami dalam pergumulan dan belenggu permasalahan hidup.
Kiranya Engkau sendiri, ya Bapa, yang campur tangan dalam kehidupan kami untuk memulihkan. Demikian ya Bapa, doa syukur dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat teduh di pagi ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.